Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Teman-teman sekalian, mari pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melanjutkan kembali materi kita dalam mata kuliah Ulumul Hadis 1. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam hadis mutawatir, lalu contoh-contohnya dan kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis mutawatir itu apa saja. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hadis mutawatir, ya, definisinya, kemudian penjelasannya, ya, penjelasan dari definisi tersebut, lalu konsekuensi apa yang dihasilkan dari hadis mutawatir, gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus menerima apa yang terdapat dalam laporan hadis mutawatir, karena itu menghasilkan apa yang disebut sebagai al-ilmul yaqini, pengetahuan yang bersifat meyakinkan, seperti itu, seakan-akan kita melihat langsung. Baik, kita lanjutkan nomor 5, al-khamis, aqsamuhu, macam-macamnya, artinya macam-macam hadis mutawatir. Yanqasimu al-khabaru al-mutawatiru ila qismaini huma lafziyun wa ma'nawiyun. Yanqasimu, terbagilah, al-khabaru, khobar, al-mutawatiru, yang mutawatir, ila qismaini, kepada dua macam. Wama, adapun yang keduanya itu adalah lafziyun, mutawatir lafzi, wa ma'nawiyun, mutawatir maknawi. Jadi secara umum hadis mutawatir itu ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir lafzi? Yang pertama, al-mutawatiru al-lafzi. Adapun hadis mutawatir lafzi itu huwa, adapun dia itu ma tawataro. Itu keliru ya harokatnya. Ma tawataro lafzuhu wa ma'nahu. Ya. Jadi hadis mutawatir lafzi itu adalah ma, apa-apa, ya, atau apa-apa di sini maksudnya adalah hadis tawataro, yang mutawatirlah, lafduhu, lafadznya, wa ma'nahu, dan maknanya, ya. Jadi mutawatir lafzi itu adalah hadis mutawatir baik lafadznya maupun maknanya, ya. Artinya lafalnya itu sama persis sebagaimana hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Ya, karena hadis mutawatir itu riwayatnya banyak, satu sama lain riwayatnya sama secara lafal, apalagi secara makna. Contohnya adalah mislu hadisin, seperti hadis man kadzdzaba, ya, siapa saja, kadzdzaba, yang berdustalah ia, alayya, atasku, muta'ammidan, halnya sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah, ya, menempatilah ia, maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari api neraka, ya. Jadi siapa saja yang berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah, atas nama Nabi secara sengaja, terang-terangan, maka siap-siap nanti tempat duduknya dari api neraka, gitu ya. Ini ancaman bagi orang-orang yang memalsukan hadis secara sengaja, ya, membuat-buat informasi lalu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu, meriwayatkanlah akannya, bid'atun wa sab'una sahabiyan, ya.
Bid'atun itu adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada bilangan atau angka di antara 3 sampai 9 ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8 atau 9 gitu ya. Wasab'una sahabiyan. Jadi 73 atau 74 atau 75, 76, 77, 78, 79. Ya. Sahabiyan sahabat. Jadi di tingkat sahabat saja itu sudah diriwayatkan hampir lebih 70 sahabat. Ya, jadi di tingkat sahabat saja sudah 70 sahabat, lalu kemudian ke bawahnya itu jauh lebih banyak. Ya. Summa kemudian istamarat. Berlanjutlah ia. Hadhil kasratu. Maaf, saya ulangi. Summa kemudian istamarat. Berlanjutlah. Hadhil kasratu. Ya, itu yang jadi fa'il. Bilangan yang banyak itu balzadat. Nah ini. Jadi kalau ada kata atau kalimat yang di apa itu ada tanda ini tanda strip 2 begini, itu namanya jumlah i'tiradiyah ya. Jadi kalimat sisipan sebagai penambah informasi. Bal bahkan zadat bertambahlah ia ya. Jadi di tingkat sahabat saja sudah 70-an lebih, lalu kemudian ke bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in sama, bahkan ada yang bertambah. Fi baqi tabaqatis sanadi ya, dalam sisa-sisa sanad yang lain. Seperti itu ya. Jadi hadis ini man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu adalah hadis mutawatir lafzi karena lafalnya maupun maknanya itu mutawatir. Ya. Ini salah satu contoh dari hadis mutawatir lafzi. Sekarang yang kedua. Al-mutawatiru al-ma'nawi. Mutawatir maknawi. Apa itu? Huwa adapun dia itu ma apa-apa tawataro yang mutawatirlah maknahu maknanya duna lafzihi tanpa lafalnya. Ya, jadi mutawatir maknawi atau hadis mutawatir maknawi itu adalah hadis yang mutawatir secara makna tapi lafalnya beda-beda. Ya. Bahkan konteksnya bahkan mungkin berbeda. Tapi kita akan contohnya apa? Kita akan lihat contohnya apa. Kalau secara maknawi, secara umum, itu kalau digabung, maka akan membentuk satu kesimpulan bahwa ini adalah hadis mutawatir maknawi. Tapi kalau lafalnya dilihat satu persatu, maka berbeda-beda satu sama lain, bahkan konteksnya pun hadisnya itu diucapkan secara berbeda-beda oleh Nabi. Contohnya apa? Contohnya adalah ahaditsu raf'il yadaini fid du'a. Contohnya adalah hadis-hadis tentang mengangkat tangan pada saat berdoa. Ya, jadi hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu mengangkat tangan ketika berdoa, itu menurut para ulama disebut sebagai hadis mutawatir maknawi. Mengapa seperti itu? Nah, ini menurut para ulama, faqad karena sungguh warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwu mi'ati hadisin. Sungguh telah datanglah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang demikian itu kurang lebih 100 hadis. Ada 100 hadis mengenai bagaimana Rasulullah ketika berdoa itu mengangkat tangan. Kullu hadisin minha fihi. Setiap hadis itu ya, setiap hadis yang 100 tadi jumlahnya itu kurang lebih, itu berbicara tentang Rasulullah kalau berdoa itu mengangkat tangan. Ya. Oke. Annahu rafa'a yadayhi fid du'a. Bahwa Nabi mengangkat tangannya pada saat berdoa. Akan tetapi, nah ini, lakinnaha akan tetapi hadis-hadis itu fi qadaya mukhtalifah. Dalam konteks yang berbeda-beda. Ya. Jadi hadis yang jumlahnya tadi kurang lebih 100 itu semuanya berbicara tentang
bagaimana Rasulullah ketika berdoa itu mengangkat tangan. Hanya saja akan tetapi konteksnya itu mukhtalifah, berbeda-beda satu sama lain. Fakullu qadiyatin minha lam tatawatar. Kalau kita melihat setiap hadis itu terpisah-pisah, maka tidak menjadi mutawatir. Ya, jadi kalau kita melihatnya hanya satu, dua, ya, kemudian lihat yang lain lagi, maka hadis tersebut kalau dilihat, dicek sanadnya, tidak sampai mutawatir. Mengapa hadis tentang berdoa itu menjadi mutawatir? Wal qadru al-mushtaraku bainaha. Ya. Wa huwa raf'u 'inda du'a, itu ya. Itu ada jumlah i'tiradiyah lagi. Tawataru bi'tibari majmu'it turuki. Jadi kalau dilihat satu persatu tidak mutawatir, tapi kalau diukur, kalau digabungkan semua hadis tentang mengangkat tangan, tawataro maka akan menjadi mutawatirlah ia bi'tibari majmu'it turuki. Karena jalur-jalur sanad itu digabung semuanya. Ya. Jadi yang berbeda-beda tadi itu, tapi konteksnya berbicara tentang Nabi mengangkat tangan ketika berdoa, digabung semua sanadnya menjadi hadis mutawatir maknawi. Gitu ya. Jadi itu. Jadi hadis mutawatir maknawi itu lafalnya beda-beda ya, bahkan konteksnya pun berbeda-beda, tapi kalau digabung maknanya berbicara tentang satu kesimpulan yang sama. Ya, gitu ya. Oke. Baik. Selanjutnya ya. Yang keenam, wujuduhu, keberadaan hadis mutawatir. Ya. Bagaimana sih keberadaan hadis mutawatir? Banyak enggak gitu ya? Jumlahnya berapa sih gitu? Oke, yujadu, didapatilah adadun, sejumlah hadis mutawatir ya. La ba'sa bihi minal ahadisi al mutawatirah ya. Jadi intinya kalau kita lihat jumlahnya maka tidak perlu khawatir ada itu hadis mutawatir. Jadi kan mungkin dari sebagian kita ragu, apa iya ada hadis mutawatir kalau sanadnya itu banyak sekali ya. Oke. Setiap tobaqot banyak sekali sanadnya. Ya, maka penulis kitab ini meyakinkan terlebih dahulu la ba'sa bih ya, enggak perlu khawatir. Ada kok hadis mutawatir ya. Di antaranya minha hadisul haudi. Hadis mengenai telaga. Ya, ini jadi hadis ini kalau teman-teman nanti cari bisa di Maktabah Syamilah atau cari di internet searching nanti. Hadis al-haud atau hadis telaga ini adalah hadis tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang telaga yang akan ada pada hari kiamat nanti yang diperuntukkan kepada umat Islam gitu ya. Jadi yang dipersilahkan untuk minum dari telaga itu atau menikmati dahaga dari telaga itu adalah umat Islam. Wa hadisul mashi 'alal khuffaini, dan hadis tentang mengusap al-khuf. Khuf itu sepatu ya. Jadi hadis tentang mengusap sepatu sebagai pengganti wudhu gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam musim dingin, wudhunya itu boleh kita mengusap khuf ya, sepatunya. Jadi nggak perlu melepas sepatu, boleh untuk mengusap. Nah hadis itu termasuk hadis mutawatir. Kemudian wa haditsu raf'il yadaini fis shalah, dan hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika salat. Lalu haditsu naddarallahum ra'an ya. Hadis tentang Allah akan membuat wajah seseorang itu bersinar. Ini hadis ini sudah dikutip di bagian pendahuluan dulu, nanti dicek lagi ya. Wa ghairuha katsirun, dan selainnya itu masih banyak lagi hadis tentang mutawatir. Cuma lakin akan tetapi lau nazarna ya, seandainya melihatlah kita ila adadi ahadisil ahadi lawajadna annal ahaditsa al mutawatirah qalilatun jiddan bin nisbati ilaiha. Akan tetapi lau nazarna, seandainya kita melihat membandingkan ila adadi ahadisil ahadi, kalau kita bandingkan dengan jumlah hadis ahad
ya. La wajadna, maka kita akan menjumpai bahwa hadis mutawatir itu qalilatun jiddan, sedikit sekali, bin nisbati ilaiha, kalau dinisbatkan atau kalau dibandingkan dengan hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Nah, nanti setelah hadis mutawatir ini kita bahas, kita akan masuk kepada hadis ahad. Baik, bagian terakhir sekarang, ya, asyharul musannafat fihi, ya, karya-karya atau kitab-kitab yang populer yang menghimpun hadis-hadis mutawatir. Ya, jadi kalau teman-teman ingin tahu apa sih hadis-hadis mutawatir itu, gitu ya, maka teman-teman bisa merujuk ke kitab-kitab ini. Ya. Apa itu? Nanti kita baca dulu. Laqad, sungguh, i'tana, memberi perhatianlah, al-ulama, para ulama, di jam'il ahadisi al-mutawatirati, ya, dengan mengumpulkan atau menghimpun hadis-hadis mutawatir, waja'alaha, nah ini keliru, bukan waja'liha, tapi waja'alaha, waja'alaha, dan menjadikanlah para ulama akannya, akan apa? Akan hadis-hadis mutawatir tadi, fi musannafin mustaqillin, dalam satu buku, dalam satu karya yang independen, tersendiri, ya. Liyusahhila 'ala talibir ruju'i ilaiha, agar memudahkan, liyusahhila 'ala talibi ar-ruju'u ilaihi, agar memudahkan 'ala talibi, bagi para penuntut ilmu, ar-ruju'u, untuk merujuk ilaiha, kepadanya. Famin tilkal musannafati, maka di antara karya-karya itulah, ya, ada apa karya-karyanya? Yang pertama, Al-Azharul Mutanathiratu fil Akhbaril Mutawatirah. Ini nama kitab. Al-Azhar Mutanathirah fil Akhbar al-Mutawatirah. Karyanya siapa? Karyanya As-Suyuti. Ya, ada yang menyebut namanya As-Suyuti, ada As-Sayuti dengan A, ya. Wa huwa murattabun 'alal abwab. Dan adapun kitab itu disusun berdasarkan bab-bab. Oke. Yang kedua, Qatful Azhar, ya. Judul kitabnya Qatful Azhar. Karyanya siapa? Sama karya As-Sayuti atau As-Suyuti. Wahua, dan adapun kitab ini, ya, kitab Al-Qatful Azhar ini adalah talkhis, ringkasan, lil kitabis sabik, bagi kitab yang terdahulu. Jadi ini ringkasan dari kitab yang nomor 1, Al-Azhar Al-Mutanathirah. Ya, ini versi lebih ringkasnya. Kemudian yang ketiga, Nazmul Mutanathir minal hadisi al-mutawatir. Karangan Muhammad bin Ja'far al-Kattani. Ya, ini 3 contoh kitab yang menghimpun secara tersendiri hadis-hadis mutawatir. Apakah ada selain 3 kitab ini? Masih ada, ya. Ini hanya contoh-contoh yang populer yang menghimpun hadis-hadis mutawatir. Baik, itulah teman-teman materi kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, akan membahas tentang khabarul ahad, ya. Tadi kita singgung sedikit apa itu khabar ahad, nanti besok kita akan tahu, ya. Mengapa kok hadis mutawatir kalau dibandingkan dengan hadis ahad itu lebih sedikit, ya. Baik. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.